Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian. Kita bernyanyi. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam Mazmur 112 ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada zaman dahulu, di tengah-tengah masyarakat Israel, adalah hal yang sangat susah untuk memberikan pinjaman atau bantuan kepada orang lain. Itu bagi mereka sesuatu yang sangat susah sekali untuk diberikan. Oleh sebab itu, biasanya kalaupun mereka memberikan pinjaman, mereka akan menetapkan bunga yang sangat berat sekali. Ataupun kalau misalnya si seorang itu tidak bisa melunasi utangnya, maka sangat dimungkinkan orang tersebut akan diperbudak oleh yang memberikan hutang kepadanya. Dan itu sangat sering terjadi di tengah-tengah umat Israel di zaman Perjanjian Lama. Namun firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita dan kepada para orang-orang yang mengenal Tuhan bahwa memberikan pinjaman itu, memberikan belas kasihan itu nasibnya akan mujur. Kenapa demikian? Karena memang pada dasarnya tidak ada ruginya kalau kita berbelas kasihan kepada orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Tidak ada ruginya. Malah kalau kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita ini, sebenarnya Tuhan berikan, karuniakan anugerahnya kepada kita, supaya kita ikut juga berbagi kepada orang lain. Kalau kita diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan yang lainnya, itu berarti bahwa kita harus bersosialisasi dengan orang lain dan mau berbagi dengan orang lain tersebut, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Di zaman Perjanjian Lama, memberikan pinjaman juga sering terjadi, walau itu sangat memberatkan. Yang sering diistilahkan dengan patokan ular, di mana patokan ular ini berbisa dan dapat mematikan orang yang sedang dipatok. Artinya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di zaman Perjanjian Lama ini, pinjaman itu sering diistilahkan dengan patokan ular karena sering memberatkan, bahkan sangat memilukan orang yang sedang berhutang kepada seseorang itu. Dan akhirnya karena tidak bisa melunasi, orang tersebut nanti akan didenda atau bahkan dijadikan dari budaknya. Namun firman Tuhan mengarahkan para umat Tuhan bahwa segala sesuatu harus dikerjakan dengan belas kasihan lebih dahulu. Kalaupun diberikan pinjaman, bukan berarti seperti halnya tadi, seperti ular yang mematok, yang mematikan orang. Namun harus di dalam cinta kasih atau belas kasihan. Sehingga nantinya umat Tuhan dapat bekerja, dapat melanjutkan kehidupannya, dan bersuka cita di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebenarnya Tuhan tidak membenci atau tidak melarang kita untuk memberikan pinjaman kepada siapapun. Tetapi jangan jadikan pinjaman itu seperti patokan ular yang membunuh atau meracuni, bahkan memusnahkan orang yang sedang memakai atau
berhubungan dengan kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan memampukan kita untuk memberikan belas kasihan kepada siapa saja yang bersama-sama dengan kita. Amin. Kami sungguh bersyukur bagimu ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa melindungi kami, yang mengajari kami akan firman Tuhan, sehingga kami ya Tuhan bersuka cita di dalam melewati hidup kami, dan firman Tuhan senantiasa membagari kami, agar kehidupan kami tidak melakukan hal-hal yang tercela, yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah umat Tuhan dimanapun berada, lindungilah, jauhkan mereka dari mara bahaya. Dan berkati ya Tuhan pelayanan di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat Tuhan, sehingga semuanya itu berjalan dengan baik, dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami serahkan seluruh proses kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan, dan ampuni kami atas segala dosa kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin.